Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Rawati Kutimbang dari program studi biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah LU. Di sini saya dalam memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tanda baca. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tanda baca. Tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fenom atau suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca tidak sama antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus mengalami perkembangan. Terdapat aspek tanda baca yakni suatu gaya khusus yang karenanya bergantung terhadap pilihan penulis. Fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca yang pertama adalah untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Yang terakhir, untuk menunjukkan tata kata yang ada dalam suatu tulisan. Berikutnya ada jenis-jenis tanda baca dan fungsinya. Yang pertama ada tanda titik. Fungsinya untuk mengakhiri kalimat, berita atau pernyataan. Yang kedua ada tanda koma. Fungsinya untuk memisahkan kalimat. Yang ketiga ada tanda baca seru. Fungsinya sebagai penutup dan penegas dalam kalimat perintah dan juga kalimat seruan yang menggambarkan ketidakpercayaan, kesungguhan, atau rasa emosi. Yang keempat ada tanda tanya. Fungsinya untuk mengakhiri kalimat tanya, sedangkan penggunaan tanda tanya di dalam kurung menandakan bahwa pernyataan yang mendahuluinya disangsikan untuk atau belum terbukti kebenarannya. Yang kelima, ada tanda titik koma. Fungsinya untuk memisahkan kalimat yang sejenis, setara dan juga sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Yang keenam ada tanda titik dua. Berfungsi pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Yang ketujuh ada tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menulis kata ulang. Yang kedelapan ada tanda petik. Berfungsi untuk mengapit judul syair, bab buku yang dipakai dalam kalimat atau karangan. Yang kesembilan ada tanda petik tunggal. Fungsinya untuk mengapit makna atau kata ungkapan. Yang kesepuluh ada tanda kurung. Tanda kurung fungsinya untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Yang ke-11 ada tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk mengapit kata atau kelompok kata yang sudah ada sebagai kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk penomoran kode surat, nomor pada alamat, atau penulisan tahun. Yang ke-13 ada tanda elipsis.
berfungsi sebagai tanda penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dihilangkan. Tanda baca ini juga dapat digunakan untuk menandai bagian yang tidak selesai dalam suatu naskah drama dan dialog. Yang ke-14 ada tanda kurung karawal. Berfungsi sebagai penanda adanya bagian yang dikoreksi dari suatu kalimat. Yang terakhir ada tanda garis miring. Berfungsi sebagai pengganti kata atau tanda baca. Biasa juga dipakai dalam penulisan nomor, surat, alamat, dan penanda periode tahun. Itulah tadi pengertian singkat mengenai tanda baca. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya. Karena nilai saya tergantung dari like Anda. Terima kasih.